Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulis Nur Aziza dengan NIM R1B1230048, jurusan Geografi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Baik, saya di sini akan membawakan acara weighted overlay, yang dimana sebelum memasuki langkah kerja mungkin saya akan menjelaskan sedikit pengertian dan tujuan tentang metode weighted overlay. Nah, jadi weighted overlay ini dalam SIK digunakan untuk menggabungkan parameter yang berbeda atau layer yang berbeda berdasarkan dengan scoring dan pembobotan masing-masing parameter itu sendiri. Nah, jadi untuk hasilnya itu seperti peta kerawanan banjir. Nah, kemudian untuk tujuannya, yang pertama untuk mengidentifikasi tingkat kerawanan banjir. Kemudian yang kedua menilai pengaruh tiap parameter dan menyediakan informasi spasial untuk keputusan. Kemudian membandingkan kerawanan antar wilayah dan mendukung mitigasi bencana. Nah, untuk sumber datanya sendiri, karena di sini saya menggunakan 4 parameter. Yang pertama curah hujan. Nah, untuk curah hujan sendiri saya menggunakan data dari data CIRPS. Kemudian ada penggunaan lahan, saya mendapatkan datanya dari Sentinel-2 Land Use. Kemudian ada kemiringan lereng, di sini menggunakan DEMNAS atau Digital Elevation Model. Kemudian ada jarak sungai. Nah, jarak sungai ini kita juga melakukan metode buffering, yaitu multivariate buffer dengan beberapa tingkat jangkauan jarak tertentu. Nah, untuk metode pembuatannya itu yang pertama reklasifikasi parameter, kemudian pemberian skor dan bobot pada setiap parameter, kemudian menggabungkan layer melalui weighted overlay, dan untuk output petanya sendiri ataupun hasil akhirnya yaitu peta kerawanan banjir. Nah, untuk keunggulannya itu untuk mengintegrasikan banyak parameter, kemudian ada hasil komprehensif dan mudah dipahami, dan dapat diperbarui dan direplikasi. Nah, baik, lanjut, saya akan membuka aplikasi atau software ArcGIS saya. Saya di sini menggunakan software ArcGIS 10.8. Nah, jadi di sini saya sudah menyediakan 4 parameter. Yang pertama ada parameter kerapatan sungai atau jarak sungai, yang dimana menggunakan teknik buffering. Kemudian ada parameter curah hujan yang tadi saya dapatkan dari data CIRPS. Nah, terus ada kemiringan lereng, kemudian ada penggunaan lahan. Nah, jadi di setiap parameter ini saya sudah melakukan add field atau membuka atribut baru dan menambahkan keterangan seperti jarak, luas, skor jarak sungai, bobot jarak sungai, total jarak sungai. Nah, jadi di total jarak sungai ini saya dapatkan dari skor kali bobot bagi 100. Nah, jadi sebagai dari mana saya mendapatkan nilai menentukan skor dan pembobotannya, di sini saya menggunakan acuan berupa jurnal dengan judul Analisis Tingkat Kerawanan Banjir Kota Bogor menggunakan metode overlay dan scoring. Nah, jadi di sini sudah diterangkan, dicantumkan ya, bahwa setiap parameter itu memang memiliki skor dan pembobotan yang berbeda. Nah, untuk parameternya itu sendiri sebenarnya bebas, bisa lebih dari 4 juga bisa, mungkin semakin baik, tapi di sini saya hanya menggunakan 4 parameter saja. Nah, jadi seperti parameter klasifikasi kemiringan lereng. Nah, untuk skornya, untuk daerah yang datar memiliki skor 5, terus yang landai memiliki skor 4, yang agak curam memiliki skor 3, yang curam memiliki skor 2, dan sangat curam memiliki skor 1. Nah, jadi pemberian bobot tergantung pada seberapa besar
pengaruh dari setiap parameter terhadap tingkat kerawanan banjir. Nah, jadi untuk mempermudah, saya memindahkan tabel-tabel ini di Excel, yang kemudian nanti di Excel sendiri kita bisa melakukan penghitungan, scoring, dan pembobotannya. Nah, seperti ini skor dengan parameter curah hujan memiliki bobot 30%, kemudian totalnya saya dapat dari skor kali bobot dibagi 100, maka hasilnya ada 1,5, 1,2. Kemudian saya akan pindahkan di ArcGIS di atribut ini. Mungkin kalau teman-teman tidak tahu cara menggunakan, daripada kita memindahkan masing-masing data secara manual, jadi kita bisa menghitungnya secara otomatis di ArcGIS. Mungkin saya akan contohkan satu parameter saja. Saya akan hapus dulu. Jadi di sini saya akan tambah add fill. Nah, jadi jika add fill-nya tidak menyala, mungkin editornya kalian masih centang, maka untuk jika kalian ingin melakukan add fill, dimatikan dulu editingnya. Nah, saya beri nama total SBJS atau jarak sungai. Nah, jadi di sini untuk jenisnya atau tipenya menggunakan double, kemudian oke. Nah, muncul kolom baru di sini, langsung select, baru klik kanan. Lalu field calculator. Yes. Nah, untuk rumusnya tadi berarti skor dikali bobot dibagi 100. Nah, jadi muncul. Nah, mari kita bandingkan, mungkin jika ada perbedaannya untuk skor JS-nya atau jarak sungai. Nah, sama ya, yang pertama 1,25. Ini yang paling rendah, jaraknya paling rendah kurang dari 25 meter. Nah, kemudian lakukan hal yang sama dengan penjumlahan yang sama pada parameter curah hujan. Dan juga saya sudah masukkan add fill juga. Nah, usahakan untuk totalnya itu diberi tanda seperti kayak total skor bobot curah hujan, terus ada skor bobot kemiringan lereng. Ini digunakan sebagai mempermudah kalian ketika kita akan melakukan analisis weighted overlay. Nah, jadi langsung saja di sini. Yang pertama, kita masukkan dulu, kita klik geoprocessing, kemudian intersect. Nah, kita masukkan keempat parameter ini di sini. Yang pertama curah hujan, kemudian kemiringan lereng, habis itu penggunaan lahan, dan jarak sungai. Lalu oke. Nah, jadi karena tadi prosesnya yang sangat lama, maka saya percepat. Nah, muncul. Lalu kita cek atribut tabelnya. Oke, masuk semua, skor, total. Nah, jadi di sini mungkin agar tidak loading, kita matikan saya dulu centang yang tadi habis kita intersect. Nah, jadi kita pertama itu langsung membuat add fill baru. Yang pertama adalah luas teks dengan double, dengan tipe double.
luas KRWN atau kerawanan. Oke, kemudian add field lagi buat total SB KRWN atau kerawanan. Di sini tipenya teks saja, double. Kemudian buat lagi add field kelas kerawanan, tipenya teks kalau oke. Nah, di sini kita akan mencari yang pertama mungkin tadi luas ya. Jadi untuk luasnya itu sendiri bisa klik kanan lalu kalkulat geometri. Nah, jika teman-teman di sini tidak di unitnya tidak bisa mengatur jenis unitnya, mungkin datanya teman-teman itu belum dilakukan project. Nah, jadi harus dilakukan project agar bisa diketahui luasnya. Kemudian oke. Yes. Nah, lalu total skor bobot kerawanan. Nah, di sini klik kanan, kemudian klik kalkulator, yes. Lalu seperti yang saya bilang di awal bahwa untuk total skor bobot pada masing-masing parameter itu harus diberikan kode tertentu agar teman-teman mudah untuk membedakannya. Nah, jadi yang pertama kita jumlahkan semua nilai total skor bobot di setiap parameter. Yang pertama ada total skor bobot curah hujan ditambah dengan total skor kemiringan lereng ditambah dengan total skor penggunaan lahan, lalu ditambah dengan total SB skor bobot jarak sungai. Sini lalu oke. Nah, mungkin klik 2 kali di sini ya untuk mengetahui nilai tertinggi dan terendahnya. Nah, jadi untuk mengetahui tingkat kelas kerawanannya itu sendiri, di sini teman-teman bisa pergi ke Excel. Di sini pertama kita mengetahui bahwa dengan total tertinggi ada pada poin 5 dan poin terendah ada 1. Nah, untuk rumusnya mencari interval, jadi untuk mengetahui tingkat kerawanan kita harus mencari dulu intervalnya. Nah, untuk interval itu sendiri rumusnya adalah kelas interval sama dengan data tertinggi dikurang data terendah dibagi kelas kerawanan. Nah, jadi kelas kerawanan sini kita menggunakan 4 kelas, maka dibagi 4. Nah, jadi kita coba dulu di Excel di sini interval. Jadi nilai tertingginya 5, mungkin dalam kurung dulu 5 sama dengan dalam kurung 5 kurang 1 dibagi 4. Nah, jadi intervalnya adalah 1. Nah, jadi untuk mengetahui yang pertama ada kelas tidak rawan, yang pertama adalah nilai start awal ditambah dengan interval. Nah, tadi nilai startnya itu adalah 1, teman-teman, sama dengan 1 ditambah interval maka 2. Nah, jadi nilai tidak rawan terdapat pada nilai 1 sampai 2. Nah, kemudian lalu ada cukup rawan berarti 2 ditambah 1 berarti 3. Kalau teman-teman masih bingung, berarti tadi nilai yang ini yang kedua ditambah nilai interval 1 maka jadi 3. Berarti 2 sampai 3. Lanjut juga. Sampai 4 dan yang terakhir 4 sampai 5.
Nah jadi ini kita sudah memiliki titik acuan untuk menentukan tempat-tempat yang tidak rawan. Yang tidak rawan, cukup rawan, rawan, dan sangat rawan. Kemudian kita pergi ke ArcGIS lagi. Nah jadi yang di sini yang pertama kita tentukan dulu kelas kerawanan tidak rawan, yang dimana tadi dari titik start 1 sampai 2. Nah caranya tadi select, tekan shift, lalu cari angka 2 terakhir. Oke, lalu klik kanan pada kolom kelas kerawanan, lalu fill kalkulator, lalu yes, clear dulu. Nah jadi kita masukkan tanda petik tidak rawan. Batas petik, lalu oke. Nah jadi sudah terselect ya, bahwa dari nilai 1 sampai 2 merupakan kawasan atau daerah yang tidak rawan. Dilanjut 2 shift sampai angka 3. Klik kanan lagi, cukup rawan. Oke, lanjutkan hingga kelas sangat rawan. Nah, jadi di sini sudah selesai dari tidak rawan sampai rawan. Nah kemudian kan di sini terdiri dari banyak kolom, maka kita akan melakukan penyederhanaan dengan metode dissolve. Nah klik dissolve yang pada geoprocessing, lalu masukkan parameter cahaya intersect atau yang kalian sudah intersect tadi. Nah kemudian kita centang saja berdasarkan kelas kerawanan, lalu oke. Oke, setelah muncul sorry tadi kan saya lupa unselect ya, maka yang di sini tadi untuk atribut yang di sini harus di unselect dulu, kemudian lakukan dissolve. Kan lalu kelas kerawanan, lalu oke. Nah karena tadi proses dissolve-nya lumayan lama, maka saya percepat juga. Nah lalu kita buka open attribute table. Nah jadi di sini sudah ada kelas cukup rawan, rawan, sangat rawan, dan tidak rawan. Nah jadi di sini kita akan melakukan persentase, menentukan persentasenya. Yang pertama kita tentukan dulu luas wilayahnya, lalu double dan oke. Kemudian buat lagi add field persentase, sama juga double, oke. Nah jadi yang pertama untuk melakukan luas seperti tadi, klik kanan lalu kalkulat geometri berdasarkan hektar, lalu oke. Nah untuk persentasenya sendiri rumusnya adalah luas dibagi nilai
keseluruhan dikali 100. Nah, untuk mengetahui nilai keseluruhannya, kita lihat klik kanan lalu statistik. Nah, di sini kita menggunakan nilai sum atau nilai totalnya. Lalu Ctrl C, lalu klik kanan pada persentase dan file kalkulator. Nah, di sini kita masukkan rumusnya tadi dalam kurung luas dibagi. Nah, jadi kan di sini koma, maka kita harus gantikan dulu jadi titik, karena kalau dia tidak kita ganti maka dia tidak mau. Lalu kali 100 dan oke. Nah, jadi sini kita akan dapat ya bahwa untuk area terluas itu terdapat pada kelas yang cukup rawan. Nah, jadi cukup rawan termasuk kelas luasan yang terbanyak dengan persentase 35,86. Nah, jadi di sini mungkin teman-teman bisa lanjut melakukan yang namanya layouting. Simbologi, terus kategoris dan unique values dan many. Di sini kita masuk kelas kerawanan dan luas. Kan lalu add. Nah, jadi kita susun dulu yang tidak rawan, lalu cukup rawan, rawan dan sangat rawan. Terus select dan simbol, properti soal simbol kita matikan saja yang outline colornya atau garis tepinya. Lalu atur dari hijau ke merah. Nah, jadi di sini saya menggunakan wilayah kajian Bone, Sulawesi Selatan. Nah, mungkin teman-teman bisa melanjutkan layouting di sini. Nah, ini bisa jadi teman-teman bisa masukkan kelasnya. Jadi kalau teman-teman belum tahu cara melayot, mungkin kalian bisa share-share pada YouTube lain. Sesuaikan dengan skalanya ya. Jadi di sini saya memang sudah lakukan, sudah bentuk memang layoutnya. Lalu di sini saya masukkan hillset, lapak khusus kabupaten dan batimetrik. Dan ada juga garisnya, garis pantai dan jadi di sini ada agendanya, tinggal ganti, lalu beri nama peta kerawanan banjir. Nah, jadi petanya seperti ini ya, di mana untuk yang daerah sangat rawan itu ternyata berdekatan dengan sungai atau sepanjang sungai, yang dimana kan kita tahu bahwa di sini adalah sungai ya. Jadi untuk daerah yang aman atau tidak rawan dari banjir ada pada tengah-tengah peta wilayah Bone. Nah, juga di sebelah apa? Oke, seperti ini ya hasilnya. Jadi kita bisa menganalisis
hasil dari Whiteboard Overlay. Nah, mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.